biggest design the both like Whitney Houston and win the Grammy Award. Oh wow! You write songs, you've got an amazing distinctive voice. And I mean really, really good. I don't know whether this is going to make a difference or not. However, he's standing up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih suaranya kan lemes banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya anak-anak lebih semangat ya dibandingkan orang tuanya gitu. Kayaknya orang tuanya belum sarapan nih. Udah pada sarapan, Ibu? Oh ngantuk. Jadi kesini nemenin anak Bu ya. Oh gitu. Berarti Ibu sayang sama anak Bu. Oke. Alhamdulillah saya ingin mengucapkan terima kasih ya buat ibu-ibu dan anak-anak yang telah hadir di acara parenting kali ini. Sesuai dengan judulnya, jadikan anakmu sebagai bintang. Nah, saya ingin tanya dulu nih kepada ibu-ibu yang hadir.
Apakah kita percaya anak-anak kita adalah anak-anak yang bintang di masa depan? Boleh Bu, lebih keras lagi? Percaya Bu ya? Sangat percaya. Sangat percaya. Anak punya kemampuannya sendiri. Setiap anak punya kemampuannya masing-masing. Sendiri-sendiri. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya Bu, yang kedua Bu ya. Sejauh mana Ibu mendukung cita-cita anak-anak Ibu? Saya pribadi Iya. selalu membebaskan anak untuk memilih. Ya, maaf Bu. Saya pribadi membebaskan anak untuk memilih apa yang dia suka, apa yang dia mau, dan segala sesuatu yang dia inginkan selagi dalam batas-batas kewajarannya. Contoh misal, anak itu seneng misalnya di futsal, contohnya anak saya sendiri. Saya dukung, saya support. Walaupun mungkin di sebagian orang bilang, jangan nanti ketika futsal anaknya belajarnya jadi terganggu karena capek seminggu sekian kali. Untuk saya enggak, karena ketika anak itu suka, seneng, dia bisa ngatur waktu sendiri. Oke. Jarang Bu orang tua yang kayak Ibu. Kebanyakan kalau orang tua, ini orang tua saya dulu dalam caranya membesarkan saya dari kecil hingga saya besar. Orang tua saya lebih fokus terhadap nilai raport. Enggak, kalau saya enggak, karena kalau saya anak saya ulangan. Saya enggak pernah tanya, kamu berapa, kamu remet enggak? Saya Ya. enggak. Tapi kalau misalnya anak Ibu nggak naik kelas, Ibu marah nggak? Kalau emang dia nggak mampu ya, kan? Iya. Kalau dia nggak mampu, bukan karena dia malas ya. Iya. Kalau dia nggak mampu ya saya nggak boleh marah dong. Oke. Dia berarti segitu kan. Baik. Tapi ketika dia mampu, dia lalai, ya ada konsekuensi tersendiri. Oke. Saya katakan. Konsekuensinya apa Bu? Ya kalau contoh ya, Iya. kita tahu anak itu bisa ya. Oke. Kayak kemarin misalnya itu KSL gitu. Tapi mungkin karena jadwal futsalnya lebih banyak, saya kasih aturan gini. Kalau besok KSM-nya jelek lagi, berarti kamu nggak belajar. Bukan karena kamu nggak bisa, karena ketika yang awal bagus kok bisa, ini jelek. Berarti kan bukan karena anaknya nggak mampu kan? Berarti ada sesuatu faktor dari luar. Artinya entah dia kecapean atau apa. Kalau kamu nggak bisa membagi waktu, ya kamu harus pilih salah satu. Nah, ini Bu masalahnya. Kalau kita memberikan pilihan kepada anak untuk mengorbankan salah satu, akhirnya anak-anak kita sulit Bu dapat menggapai cita-citanya. Karena ada konsekuensi yang kita berikan. Misalnya begini, misalnya nilai matematika anak kita di raport 5. Dan ada kemungkinan anak-anak kita itu tidak naik kelas, misalnya akibat nilainya. Akhirnya futsalnya anak-anak kita hentikan. Kamu harus pikirkan nilai raport kamu nak. Kalau kamu nilai rapotnya jelek, bagaimana kamu bisa naik kelas? Akhirnya futsalnya ditinggalin. Benar nggak Bu? Kalau saya enggak, dia tetap, tapi dia mungkin mengurangi jadwal latihannya. Benar Bu, mengurangi di sini kadang ada suatu konsekuensi. Kalau misalnya nilainya tetap jelek, akhirnya dia harus lebih mengurangi lagi. Nah itu akhirnya anak-anak kita sulit Bu untuk menggapai cita-citanya. Karena apa? Karena dia harus memberikan pilihan. Kalau saya kebalik Bu, misalnya nih nilai matematika anak saya merah Bu, kurang baik. Ya sudah, saya tanya, nak, kamu maunya apa nak? Apakah ada cita-cita kamu yang lain di luar pendidikan akademis kamu? Iya ayah, aku pengen jadi chef. Aku ingin menjadi cook. Aku ingin menjadi seorang yang hebat dalam hal memasak. Ya sudah nak, kamu fokus ke sana. Nilai matematika kamu urusan ayah sama pihak sekolah. Kalau misalnya pihak sekolah Bu tidak menaikkan anak saya akibat nilai matematikanya merah, lebih baik saya pindah sekolah. Yang mau menerima keadaan anak saya apa adanya. Karena apa, ibu-ibu dan bapak? Saya tanya deh ke ibu dan bapak ya yang hadir. Ketika misalnya nilai raport anak-anak kita merah, apakah itu akan mempengaruhi masa depannya kelak? Boleh yang bisa memberikan ini inputnya, ibu kira-kira? Silakan. Kalau nilai merah saya ya, Iya. boleh nggak? Bisa bilang tadi? Misalnya nilai raport anak kita merah atau jelek deh Bu, Ya, akan mempengaruhi masa depan mereka kelak nggak? tidak. Kenapa? Karena
dari pengalaman ya. Ya, Teman-temanku juga banyak nih, maksudnya ini bukan ini faktanya aja. Iya. Dulu yang maaf nilainya merah, nilainya rendah, sekarang lebih berhasil. nah itu Ibu dan Bapak. Jadi nilai merah itu nggak masalah, benar nggak? Tuh anak-anak tepuk tangan tuh. Ya, jadi kita bikin nilai anak-anak kita merah saja. Nggak kayak begitu. Gini, maksudnya gini loh. Nggak, ini saya saking termotivasi Bu. Ya, gimana Bu? Iya, karena kebanyakan ya kalau yang nilai akademisnya bagus, Iya. itu nanti maaf, mentok-mentoknya kalau nggak jadi dosen, jadi Tuh, guru, jadi dosen gajinya kecil ya jadi dosen ya, Ibu, Bapak. dosen jadi guru gitu. Tapi ketika yang di akademisnya Iya. jelek, bukan jelek sih, itu tuh memang kemampuannya di situ, Iya. titiknya di situ. Dia itu ada bakat lain, Nah. bakat lain yang bisa malah lebih membuat dia itu lebih sukses. Nah itu Bu, benar, setuju banget saya sama Ibu. Berarti kita selesaikannya seminarnya Bu ya. Udah paham soalnya. Iya. Nah itu Ibu-ibu dan Bapak, ini yang bagi yang belum paham ya, nilai rapot atau nilai ijazah anak-anak kita itu tidak akan mempengaruhi masa depan mereka. Yang mempengaruhi masa depan mereka adalah bagaimana mereka dapat memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Karena setiap manusia itu pasti kemampuannya beda-beda, tidak ada yang sama, benar nggak? Dulu waktu di zaman kita sekolah, ada kan teman-teman kita yang jagonya di matematika. Dia belajar sebentar langsung paham. Kita belajar matematika nggak paham-paham juga, benar nggak Bu ya? Nah, di sini berarti memang kemampuan kita bukan di matematika. Jadi ketika anak kita memiliki pengalaman yang sama dengan orang tuanya, ya jangan dipaksa gitu. Bahwa anak kita itu misalnya, nah kamu harus lebih baik dibandingkan orang tua kamu. Dulu nilai matematika ibu tuh selalu 5. Kamu harus 10 nak. Nah, anak kita kan jadi tertekan Bu. Karena apa? Harus menjalani ambisi orang tuanya, bukan ambisi si anak. Akhirnya coba bayangkan Bu, kalau anak kita hari-harinya kita tekan seperti itu, bagaimana nasib mereka di masa depan? Bagaimana Bu, kira-kira? Ya kalau kita malah maksain gitu ya, Iya. anak kan kurang percaya diri. Benar Bu, benar. Sedangkan anak yang sukses di masa depannya harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi Bu. Benar kan Bu ya? Nah, kayak begini deh, kayak misalnya anak-anak kita suruh bicara di depan orang banyak saja Bu. Kebanyakan apa? Menolak atau langsung maju ke depan? Menolak. Kenapa Bu kira-kira? Karena kurang percaya dirinya itu. Nah itu Bu, karena di sekolah kalau anak-anak kita nanya di depan kelas, kesannya tuh guru kayak nggak seneng. Nah, bener Jadi dicecer pertanyaan. dicecer Bu. Kamu nih nak, udah tahu gaji guru tuh kecil, kok kamu banyak nanya gitu. Nah akhirnya bagaimana Bu nasib anak kita? Dia mau nanya sesuatu yang dia belum paham, dia akhirnya jadi nggak berani. Padahal semakin anak kita bertanya Bu, otaknya mikir, bener nggak? Tetapi kalau anak kita cuman nerima, anak kita mikir nggak Bu? Nah itu Bu, masalah pendidikan di Indonesia itu udah sangat kacau balau. Ini jujur saja Bu, saya mendirikan sekolah saja itu bukan karena saya mencintai dunia pendidikan awalnya Bu. Saya waktu mendirikan sekolah Bu, itu teman-teman SMA saya itu sampai bingung. Don, lu bikin sekolah? Bener, lu bikin sekolah. Lu dulu zaman SMA aja lebih banyak di luar sekolah dibandingkan di dalam sekolah. Berarti apa Bu? Kalau anak lebih banyak di luar sekolah dibandingkan di dalam sekolah. Berarti lebih suka kegiatan di luar. Berarti saya rajanya bolos Bu. Ibu salah. Ibu deh. Ada kegiatan Nggak tahu. Saya senang nongkrong Bu. Saya senang nongkrong. Saya sekolah saya tuh nggak jauh Bu dari sini. Di SMA 6 Blok M. Ada yang tahu SMA 6? Nggak ada yang tahu. Ini warga mana? Ya itu Blok M tahu kan Bu ya? Nah SMA saya itu di sana Bu. Itu salah satu SMA favorit katanya. Ya. Tetapi selama saya sekolah di sana jujur aja Bu, saya bingung favoritnya di mana. Bingung. Kalau ini mohon maaf ya ada istri saya, jadi saya belum izin juga sih ngomongnya.
Dulu saya lihat pas saya masuk ke gerbang sekolah di SMA 6, saya melihat, oh iya, di sini favorit ceweknya, Bu. Kalau pelajarannya sama aja, Bu, mau swasta kayak mau negeri sama aja, nggak ada bedanya. Karena sekolah formal begitu-begitu saja. Sulit gitu mereka membuat suatu terobosan. Karena apa? Karena mereka terikat sama yang namanya kurikulum. Bener nggak, Bu? Setiap ganti menteri pendidikan ganti apa, Bu? Ganti kurikulum. Yang paling pusing siapa? Guru. Terus guru kapan bisa mendidik anak-anak kita, Bu? Kapan kira-kira guru bisa mendidik anak-anak kita? Nggak ada waktu lagi, Bu. Makanya di sini peran orang tua sangat signifikan. Kalau orang tua nggak sadar dengan tugasnya mendidik anak, akhirnya anak kita, Bu, yang akan keleleran, Bu, di masa depannya. Itu saya jamin. Makanya banyak anak-anak, Bu, ketika dengar bel masuk sekolah, mereka perasaannya bagaimana, Bu? Seneng, tegang kan, Bu ya? Nggak ada, Bu. Kita aja deh waktu zaman sekolah, jujur. Ibu, ini saya mau nanya ke Ibu. Ibu waktu dulu zaman sekolah, seneng dengar bel pulang apa bel masuk, Bu? Hah? Oh, masuk, jujur. Ibu? Ada yang keluar yang masuk. Nggak, mayoritas saya tanya. Yang kencang, pulang apa masuk? Oh, pulang. Ibu kalah, Ibu. Nah, ternyata lebih banyak bel pulang. Kenapa, Bu? Kita lebih seneng dengar bel pulang. Lebih bebas tuh. Anak ibu aja ngomong kayak begitu, Bu. Lebih seneng dengar bel pulang. Nah itu, saya juga sama, Bu. Apalagi kalau misalnya, Bu ya, waktu zaman saya sekolah, guru saya sakit. Waduh, itu bahagia banget, Bu. Beneran, Bu. Itu bahagia banget saya. Saya jadi ketua kelas, Bu. Saya jadi ketua kelas 2 kali zaman SMA. Saya juga bingung gitu, guru saya milih saya kenapa? Karena udah jelas, Bu ya, saya nggak punya prestasi akademik. Tetapi saya disuruh jadi ketua kelas. Karena ketika ditanya sama guru saya kepada teman-teman saya di kelas, siapa yang harus jadi ketua kelas, saya selalu dipilih, Bu. Karena apa? Ya troublemaker saya gitu. Boleh, Bu, saya bertanggung jawab. Saya nggak bertanggung jawab, Bu. Jujur aja, jujur. Oh gitu, Bu ya. Tapi saya mengecewakan guru saya. Nah, jadi di slide pertama, Bu, orang tua adalah pemegang kunci pertama keberhasilan anak-anaknya di masa depan. Ibu percaya nggak? Percaya, Bu ya? Karena apa, Bu? Kadang kita sebagai orang tua dalam mendidik anak itu sebatas hanya mencarikan sekolah. Bener nggak? Kok ketika kita merasa ini sekolah untuk anak saya ini yang terbaik, pasti masa depan anak saya juga akan terjamin. Selalu di mindset kita seperti itu. Padahal kita tidak sadar, Bu, yang namanya di sekolah, apakah mereka memikirkan anak kita 100%? Enggak, Bu. Kenapa, Bu? Banyak murid lain, Pak. Yang ngurus banyak anaknya. Nah itu, Bu, di sekolah itu pasti banyak anak-anak. Nggak mungkin guru kita yang ngurusin anak kita, bener nggak? Malahan guru kita di sekolah ini, guru anak-anak kita di sekolah ini, mereka juga punya anak kan, Bu ya? Mereka lebih peduli sama anak kandungnya atau sama anak kita? Ya iyalah. Mana ada, Bu, guru anak-anak kita lebih peduli sama anak kita? Mereka lebih peduli sama anak kandungnya. Mau anak kita sukses kayak enggak ada, Bu, guru-guru anak-anak kita yang peduli. Jujur tanya aja, Bu. Kenapa? Kalau peduli guru pasti ada. Tapi lebih peduli sama anaknya, Bu. Iya, maksudnya kalau disuruh milih antara anak sama anak orang lain, ya kita tetap anak kita prioritas. Nah itu, Bu, beneran pasti itu. Makanya di sini perannya orang tua harus concern terhadap anak-anaknya, Bu. Jangan kita merasa puas, waduh anak saya ini udah berada di sekolah favorit, berarti terjamin nih masa depan anak saya. Favorit kata siapa, Bu? Apa karena negerinya? Apa karena misalnya ini sekolah yang terkenal gitu di masyarakat? Nggak akan menjamin, Bu. Yang menjamin itu para orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak peduli sama pendidikan anak-anaknya, peduli di sini bukannya ini, Bu ya. Misalnya kita sebagai orang tua pengen mendidik anak-anaknya, terus kita mendidiknya pendidikan akademisnya doang. Tapi kita lupa mendidik akhlaknya mereka, mendidik bakatnya mereka. Karena semua itu nggak bisa, Bu, diakomodir di dalam sekolah. Sekolah juga punya keterbatasan.
Sekolah juga memiliki agendanya sendiri, Bu. Makanya di sini para orang tua harus care. Kalau orang tua tidak care, siapa lagi, Bu, yang mau care sama anak-anak kita? Nah, jadi di sini kira-kira ada pertanyaan Ibu-ibu dan Bapak berkaitan dengan orang tua sebagai pendidik utama bagi anak-anaknya? Nah, kalau tidak ada, saya slide kedua, Bu, ya. Silakan. Nah, pendidikan adalah kunci kedua dari keberhasilan anak-anak kita di masa depan. Kira-kira pendidikan yang seperti apa, Bu? Pendidikan yang sesuai dengan minat bakat. Contohnya, misalnya anak Ibu sendiri deh. Anak saya kebetulan kan memang anaknya aktif banget ya. Ya. Nggak bisa diem. Oke. Jadi untuk menyalurkan energinya yang lebih itu, ya saya tawarin ke anak saya, kamu mau ikut ekstrakurikuler ya kalau saya ya. Nah, itu bukan apa? Jadi di sekolah memang nggak ada yang itu. Akhirnya saya ke sekolah lain. Oke. Sekolah lain dengan daftar di sekolah lain ekstrakurikuler itu. Oke. Ya. Terus kalau untuk anak saya di madrasah, pilihan saya juga waktu itu gini. Saya bekali dengan saya sendiri kan ilmu agamanya ada nggak begitu pasti di agama gitu. Itu. Jadi, di situ anak saya ke madrasah. Biar punya istilahnya bekal sedikit lah. Bekal ilmu agama. Ilmu agamanya. Oke. Nah, ini saya ingin tanya nih ke ibu-ibu yang merasa pendidikan agamanya rendah, terus menyekolahkan anaknya ke madrasah atau sekolah agama. Boleh angkat tangan? Siapa aja? Siapa aja, Bu? Yang merasa pendidikan agama saya rendah. Boro-boro 30 juz. Juz mangga aja nggak hafal. Siapa kira-kira yang merasa pendidikan agamanya rendah? Hah? Nah, ini Ibu masalahnya. Kita membatasi diri kita sendiri. Kita merasa ilmu agama kita rendah, makanya kita nggak mau belajar agama. Sebenarnya anak-anak kita, Bu, bukan mengharapkan orang tuanya jadi ustadz. Tidak ada, Bu, yang mengharapkan orang tuanya itu harus jadi ustadz atau nggak jadi misalnya kiai gitu. Kadang ini membatasi diri kita, Bu, membatasi diri kita. Karena apa? Karena yang saya lihat, ketika orang tua ingin mendidik agama buat anak-anaknya, kita merasa tidak punya ilmunya, akhirnya kita menyerahkan ke orang lain. Nah, padahal, Bu, anak kita nggak membutuhkan itu semua. Anak kita membutuhkan role model dari orang tuanya dalam hal perilaku agamanya. Misalnya begini, Bu. Misalnya nih anak kita pesantrenkan. Di pesantren kan diajarin apa, Bu? Misalnya sholat berjamaah, ya Bu ya, dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, tapi waktu dia pulang dari pesantren ke rumah, dia melihat orang tuanya cuma baca Quran. Benar nggak, Bu? Atau enggak orang tuanya ini tidak bisa menerapkan apa yang anak-anak kita tahu di pesantren ini di dalam kehidupannya. Nah, ini kadang anak merasa kok saya ditaruh misalnya ke sebuah institusi agama gitu. Nah, waktu dia datang ke rumah, dia tidak melihat contoh-contoh yang misalnya apa yang dia lihat di pesantren itu dilakukan di rumah. Akhirnya dia merasa tidak fair. Nah, sekarang kalau menurut saya pribadi, Bu ya, orang tua kalau merasa pendidikan agamanya kurang, ya kita harus belajar. Kita harus belajar, Bu, ilmu agama. Karena kalau kita nggak mau belajar ilmu agama, bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang bisa mempertanggungjawabkan peran kita sebagai orang tua nanti setelah kehidupan di dunia ini berakhir. Nah, itu, Bu, maksud saya. Ada pertanyaan kan Ibu kurang puas ya, Ibu. Kita berargu. Bukan masalah kita itu membatasi diri kita ya. Ya. Gini, kita juga untuk insya Allah rukun Islamnya kan kita udah ngerti ya. Oke. Tapi kadang itu ada ilmu yang belum kita ketahui. Nah, contohnya ilmu apa, Bu? Mungkin ilmu fikihnya, apa ilmu yang lainnya. Kalau di madrasah kan memang pelajarannya lebih kompleks di agama ya. Yeah. Jadi mungkin tajwid anak gimana, terus misalnya kayak kita bahasa Arab. Jujur di otak saya, di umur saya,
untuk belajar bahasa Arab sendiri lagi kan udah susah. Iya. Jadi biar anak saya juga paham ketika membaca Al-Quran itu ada makna dari bahasa Arabnya itu dia ada tahu gitu loh. Pak. Oke, siap. Yang membaca sendiri Saya paham. Sekarang gini Bu, maksud saya. Dulu saya juga di TK dan SD, saya di sekolah agama Bu. Dan saya ketika di sekolah agama itu, saya merasa bahwa pendidikan agama itu beban Bu. Karena apa? Karena saya tahu konsekuensinya. Nah, hafalan gitu. Tuh, ibu ini udah goyang-goyang kepala terus nyuruh anak masuk ke sekolah agama gitu. Nah itu Bu, maksud saya. Karena apa? Karena yang namanya belajar agama Bu, seharusnya belajar agama itu dipahami Bu, bukan kita hafalkan saja. Karena ketika kita belajar agama hanya sebatas hafal, bagaimana kita dapat bisa mempraktekkan ilmu agama kita dalam kehidupan kita sehari-hari, bener nggak? Dan ketika kita belajar agama Bu, kalau kita kejar-kejaran sama nilai, akhirnya sulit Bu. Agama itu bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Ini yang terjadi Bu di sekolah-sekolah agama. Anak disebut agamanya bagus kalau nilainya bagus di rapor, bukan akhlaknya Bu. Nah bener kan Bu ya, kita sepakat ya. Karena itu saya alami Bu. Makanya setelah saya lulus dari sekolah yang genrenya agama Bu, saya kalau boleh jujur Bu ya, saya jarang sholat lagi Bu. Saya jarang sholat Bu. Karena apa? Karena selama saya di sekolah agama tersebut, sholat itu hanya sekedar mencari nilai. Misalnya gini, gerakan sholat kamu udah bagus belum? Ya itu Bu, pemahamannya saya nggak dapat. Pemahamannya saya nggak dapat sampai suatu saat Bu ya. Ini waktu sholat Jumat. Waktu usia saya udah masuk ke masa kuliah. Om saya Bu ngelihat saya waktu udah azan sholat Jumat, kok saya nggak bergerak ke masjid gitu. Saya malah nonton TV ya santai gitu kan. Terus ditanya sama om saya, Doni, kamu nggak sholat Jumat? Om begini Om. Tuh om saya nasihatin. Om jadi gini Om. Saya nih Om, bukan yang nggak mau sholat Om. Saya ngerasa perilaku saya masih buruk Om. Kalau saya sholat, kesannya saya munafik. Nah, di situ Om saya marah banget sama saya. Kamu sadar nggak Don, kalau misalnya besok kamu mati, amalan apa yang mau kamu bawa? Kalau kamu besok mati, amalan apa yang mau kamu bawa Don? Emang malaikat nungguin kamu tobat dulu apa? Nah, di situ baru saya tersentak Bu. Bahwa kalau saya mati saat itu juga Bu, saya nggak punya amalan. Karena saya merasa sholat itu kalau saya lakukan, saya nggak boleh jadi orang yang munafik. Perilaku saya mesti benar dulu. Sedangkan saya merasa pada saat itu, saya banyak kelalaian Bu. Saya masih bandel gitu dalam perilaku saya. Makanya saya merasa kalau saya sampai sholat, saya malu dong sama malaikat. Benar nggak Bu? Nanti malaikat ingat, aduh kamu puasa kagak pernah, sholat jarang-jarang, terus sholat Jumat doang gitu. Nah coba Bu, bayangin, itu dalam benak saya seperti itu Bu. Saya nggak mau disebut orang munafik. Tapi caranya salah nggak Bu? Salah. Itu bayangin Bu, saya punya dalil sendiri Bu. Saya punya dalil sendiri gitu. Karena apa? Karena selama saya sekolah, itu tidak ada yang mengajari saya bagaimana mengaplikasikan ilmu agama dalam kehidupan sehari-hari. Bacaan sholat deh, saya tanya. Ibu, apa bacaan sholat? Insya Allah. Maknanya? Maknanya. Ada yang tahu, ada yang lupa. Iya. Pertanyaan Bu, bagaimana kita bisa khusus sholat kalau kita nggak paham maknanya? Benar nggak? Intinya kan kita Intinya apa Bu? kita beribadah. Beribadah. Nah, sholat itu cara kita berkomunikasi sama Allah kan Bu ya. Nah, terus kita nggak tahu cara komunikasinya. Dan bagaimana? Makanya ini wajar Bu ya. Saya juga alami Bu, jujur. Waktu saya di sekolah agama, saya hanya diajarin untuk hafal Arabnya saja. Ayat awal akhir hafal Bu saya. Doa sujud, ruku itu hafal saya. Surat-surat pendek hafal, tapi nggak ada yang saya paham Bu, maknanya apa. Karena memang ketika belajar bacaan sholat, itu hanya maju ke depan satu-satu.
Itu yang saya lihat tuh selama saya belajar agama seperti itu. Itu sekolah agama loh. Saya nggak usah sebut mereknya. Ini salah satu sekolah agama yang swastanya Bu ya, yang the best lah katanya. Itu Bu, karena saya sudah jadi pelakunya, saya bisa mengatakan the best kata mereka, bukan kata saya. Tapi nggak semua sekolah seperti itu. Itu udah saya coba riset Bu ya. Saya sekolah-sekolah agama yang istilahnya saya tahu Bu ya, yang internasional kayak genrenya, terus yang swasta, yang besar Bu, yang gedung-gedungnya gede gitu. Itu rata-rata Bu ya. Pesantren juga saya cek Bu. Itu juga yang saya lihat kebanyakan. Lah, kok masih mirip gitu Bu dengan apa yang saya alami gitu. Nah ini Bu, makanya di Indonesia Bu, lebih banyak mayoritas muslimnya atau non-muslimnya? Muslimnya Bu ya. Seharusnya Bu, kalau umat muslim paham sama agamanya, Indonesia ini masih disebut negara paling terkorup atau tidak? Enggak. Karena apa? Karena di dalam agama Islam Bu, bilang departemen agama paling terkorup lagi, aduh. Nah itu Bu, karena kita tidak paham Bu agama kita, makanya di sini saya pengen para orang tua yang mengajari pendidikan agama bagi anak-anaknya. Kita nggak perlu jadi kiai dulu, kita nggak perlu jadi ustadz dulu. Yang anak-anak kita perlu adalah kita bisa mencontohkan kepada mereka bagaimana sih orang beragama itu berperilaku. Itu Bu yang dibutuhkan. Jadi untuk menjadi orang tua yang paham sama agama itu nggak perlu hafal 30 juz dulu Bu. Nggak perlu hafal tafsir Al-Quran dulu. Karena itu akan sulit Bu. Nanti kita kalau mau mendidik anak kita agama, kalau kita banyak sekali persyaratannya gitu Bu. Saya berani mendidik anak saya agama kalau saya misalnya hafal Ibnu Katsir gitu. Yang mau sampai kapan Bu kita hafal Ibnu Katsir gitu, ya kan? Akan sulit. Lebih baik apa yang kita tahu kita ajarkan kepada anak kita. Kalau kita merasa banyak nggak tahunya, kita panggil guru agama ke rumah, kita belajar bareng. Agar apa? Agar anak kita melihat ini orang tua saya juga mau belajar agama. Bukan saya disuruh belajar agama, orang tuanya cuma tidur-tiduran. Atau arisan ya Bu. Tapi iya juga sih. Nah itu ibu-ibu, jadi jangan sampai kita membatasi diri kita sendiri. Yang namanya belajar ilmu agama itu tidak melihat usia kita Bu. Karena kalau kita hanya sekedar melihat usia, waduh saya udah tua nih, kayaknya nggak mungkin lagi saya belajar ilmu agama. Ya udah anak saya saja deh, saya nggak punya ini kompetensi gitu. Nah itu nanti malaikat bingung gitu. Kamu nanti amalan kamu apa gitu yang kamu bawa? Nggak ada gitu. Nanti mau nggak kita digebuki malaikat Bu? Di hari akhir nanti. Gara-gara kita nggak mau mendidik agama anak-anaknya sendiri. Jadi nggak cukup Bu, hanya kita menaruh anak kita di pesantren, di madrasah, nggak cukup. Kita harus mau mengajari anak-anak kita langsung. Minimal dari perilaku kita dulu deh. Karena perilaku kita itu cerminan anak kita. Benar nggak Bu? Jadi misalnya gini, kalau kita ingin misalnya anak-anak kita kalau sudah besarnya tidak merokok, berarti orang tuanya harus memberikan contoh dulu apa enggak Bu? Pasti kan Bu? Bagaimana Bu kita misalnya pengen punya anak yang nanti sudah dewasanya tidak merokok, tapi bapaknya masih aja merokok. Fair nggak kira-kira buat anak kita? Nggak akan fair Bu. Kayak saya Bu ya, saya dari kelas 2 SD udah merokok Bu. Percaya nggak Bu? Saya dari kelas 2 SD sudah merokok. Dan saya merokok 1 tahun. Karena apa Bu? Karena saya melihat bapak saya merokok. Jadi waktu pas bapak saya meleng, saya pelan-pelan ya ngambil rokok bapak saya. Karena itu diberikan contoh di depan saya gitu. Nah terus bapak saya marah-marah. Nah kamu nggak boleh ngerokok, nak. Ngerokok itu buat dewasa. Wih keren banget kan nasihatnya. Jadi
Jadi saya akhirnya nurutin apa yang dimauin oleh ayah saya. Jadi pas waktu saya sudah besar badan saya dan saya punya uang, ya udah saya mulai merokok. Karena nasihatnya salah nasihat, Bu. Jadi ngerokok itu bagi yang punya uang saja gitu. Kalau badan kita udah besar, baru kita boleh merokok. Ini salah nasihat, Bu. Jadi bagaimana anak kita nggak jadi perokok kalau kitanya sendiri aja salah nasihat? Padahal merokok itu gimana, Bu? Baik apa buruk? Buruk kan, Bu ya? Nah makanya kita sebagai orang tua jangan mempraktekkan di depan anak. Misalnya soal gadget deh. Sekarang di sini siapa yang anaknya dilarang megang gadget? Boleh angkat tangan? Siapa yang melarang anaknya megang gadget? Ibu, anaknya harus nunjuk ke ibu. Banyak nggak di sini? Apa malu-malu nih kayaknya? Hah? PJJ aja anak harus pegang gadget. Nah, Ya, kan? pas COVID, Iya. setelah COVID, Anak harus datang sendiri tugas. iya, Kita orang tua tidak boleh bantuin. iya. Iya, gimana anak suka kita pegang gadget sekarang? Oke. Nah, kalau menurut ibu itu hal yang wajar. Tapi setelah COVID sama nggak? Anak boleh tetap megang gadget? Ada waktunya. Ada waktunya. Waktunya pas kapan? Waktu dia belajar, maksudnya gini, kita kasih kepercayaan buat dia, boleh pegang gadget, tapi waktu belajar, waktu kamu harus sholat, waktu main sama, harus ada main di luar juga, nggak harus pegang gini terus. Iya. Jadi kan mata juga kan pengaruhnya ke sisi ke mata, Iya. ke sini otaknya juga. Iya. Ya, jadi ada waktunya. Ada waktunya, Bu. Oke, tepuk tangan dong buat ini nih. Ini ibu yang luar biasa nih. Dia memberikan kesempatan anaknya untuk main gadget. Tetapi diberikan waktunya. Itu yang tepat kalau menurut saya. Tetapi ada sebagian orang tua yang sama sekali anaknya nggak boleh megang gadget, Bu. Tetapi orang tuanya setiap menit megang gadget di depan anaknya. Gimana kira-kira kalau kita memiliki orang tua yang seperti itu? Egois kan, Bu ya? Terus kira-kira anak kita akan diem-diem nggak, Bu, main gadget di belakang kita? Ya, pinjam temennya orang nanti. Pinjam temennya, kira-kira konten apa, Bu, yang mereka lihat kalau diem-diem di belakang orang tuanya? Ya, kita tidak bisa kontrol. Ya. Kita nggak bisa mengontrol, itu tepat banget, Bu. Makanya jangan heran, Bu ya, kalau misalnya banyak anak-anak yang kecanduan judi online, anak-anak yang kecanduan pornografi. Karena apa? Karena orang tuanya tidak mau mendampingi anak-anaknya pas main gadget. Orang tua tidak mau meluangkan waktunya, akhirnya kita tidak tahu konten apa yang mereka konsumsi. Nah, seharusnya di sini gadget ini jangan dijadikan musuh bagi anak kita. Kita harus mengedukasi anak-anak kita. Nah, di gadget ini, ini kamu bisa mendapatkan banyak sekali ilmu pengetahuan, Kamu bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang kamu kadang nggak dapat di sekolah. Akhirnya anak kita melihat gadget itu adalah hal yang positif. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Jadi jangan anaknya dikasih gadget, Bu. Terus kita tidak memberikan edukasi. Bagaimana menggunakan gadget yang tepat itu seperti apa, yang positif seperti apa. Karena apa? Karena anak kita nggak memiliki database mengenai hal itu. Nah, tapi kan kadang orang tua lupa, Bu, karena sibuk cari uang, ya, pengen segera cepat kaya gitu, ya. Akhirnya anak kita biarkan, kita titipkan kepada lingkungannya. Terus kira-kira lingkungannya ini mau mendidik anak-anak kita apa? Kira-kira bagaimana, Bu, kalau kita hanya sekedar menitipkan anak-anak kita kepada lingkungan saja? Hasilnya anak akan kebablasan. Bablas, Bu, pasti. Bablas. Nggak mungkin enggak. Terus yang kita salahin pas anak kita bablas, yang kita salahin lingkungan gitu. Kira-kira fair nggak? Hah? Kamu bergaul sama siapa, Nak? Dasar anak-anak ini, kamu nggak perlu temenan sama mereka. Ini pengacau nih bagi masa depan kamu. Waduh, terus ibu bapaknya nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah ngedampingi, nggak pernah mengedukasi. Akhirnya sudah, Bu, anak kita diambil oleh lingkungannya. Jadi jangan heran, Bu, kalau misalnya banyak anak-anak kita yang kecanduan sama gadget. Itu bukan salahnya mereka, itu salahnya kita. Kita yang tidak mau meluangkan waktu kita bagi mereka. Sedangkan kita sadar, waktu kita sebelum punya anak, doa kita kepada Tuhan itu apa sih, Bu?
minta anak kan Bu ya. Nah pas anaknya sudah diberikan, apa respon kita? Kira-kira apa respon kita Bu? Beda orang beda respon ya, Pak. Nah beda orang beda respon. Oke, saya tanya dulu, respon Ibu bagaimana? Saya tetap tanggung jawab sebagai orang tua Nah, dengan anak saya. Ya, saya nggak membiarkan anak saya dengan bebas. Maksudnya gini loh, dia boleh main, tapi ada waktunya. ya Ibu memberikan Iya, batasan-batasan tertentu Bu ya. Saya juga kan ada kegiatan. Iya. Ya, otomatis saya bilang ketika mama sedang sibuk, tolong kamu boleh main, tapi kamu nggak boleh main yang di luar batas. Di luar batas. Iya. Taunya apa Bu? Di luar batas. Di luar batas itu takutnya gini loh, main. Karena kan kita nggak bisa ngecek anak kita lagi main sama siapa gitu. Tadi bawa HP ini HP. Mama, aku pinjam HP mau ke rumahnya temen. Temennya teman-teman siapa dulu? Iya. Terus saya tanya teman siapa dulu. Saya teman ke si A gitu. Iya. Dia terus bilang, saya pasti bilang ini. Dengerin mama, kalau di sana boleh main HP, tapi nanti setelah itu tetap kan HP-nya kan tetap dicek. Iya. Oke. Itu tolong main HP. Terus seandainya mau main sepeda, saya pun sama, boleh main sepeda, tapi tidak melewati jalan raya. Oke. Kalau saya seperti itu. Oke. Jadi Ibu memberikan pengajaran kepada anakku ya. Ya. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Nah itu Bu, itu yang tepat. Jadi orang tua itu harus mengkomunikasikan apa yang boleh, apa yang tidak boleh kepada anak. Dan kadang kita juga harus mengecek aktivitas anak-anak kita. Jadi jangan sampai udah tahu misalnya ayah sibuk cari uang, terus ibu nggak mau kalah, mau sibuk juga cari uang, karena pengen buru-buru punya rumah di Pondok Indah. Ya bagaimana nasib anak kita Bu kalau kayak begitu? Sekarang perannya ibu itu apa sih? Saya tanya. Peran ibu apa Bu? Mendidik, membimbing, menjaga. Nah itu. Ya memang bukan berarti seorang suami itu hanya sekedar mencari uang. Dia juga harus turut serta dalam mendidik anak-anaknya, tapi dalam porsi tertentu. Nah ibulah yang harus di sini lebih berperan. Nah tapi masalahnya kalau dua-duanya bekerja, nasib anak kita bagaimana? Siapa yang mau mendidik mereka? Nanti kalau misalnya anak kita bermasalah, kira-kira respon kita bagaimana di awal? Yang kita salin siapa biasanya? Lingkungan lagi. Jadi kasihan banget Bu lingkungan. Jadi selalu kambing hitam gitu. Kapan kita sebagai orang tua itu mau berperan dalam bertanggung jawab mendidik anak-anak kita? Karena kalau bukan kita siapa lagi Bu? Nah tidak akan ada yang mau mengambil alih tanggung jawab para orang tua. Disinilah ibu-ibu dan bapak, mengapa saya mengangkat tema ini? Jadikanlah anak kita bintang. Karena yang bisa menjadikan anak kita bintang sudah pasti para orang tuanya. Nggak mungkin pihak sekolah, nggak mungkin pihak kursus, nggak mungkin para ustadz, nggak mungkin para kiai. Itu sudah pasti Bu, para orang tuanya. Kalau orang tua tidak mau terlibat, hanya tahu beres saja, jangan salahkan Bu, nanti anak-anak kita itu bukan menjadi bintang Bu, menjadi apa kira-kira? Menjadi pecundang Bu, beneran. Kan kita nggak mau Bu ya, misalnya anak-anak kita jadi pecundang, terus kita meninggalkan generasi yang lemah. Beneran nggak Bu? Karena di dalam agama kita saja Bu, itu diharamkan Bu, meninggalkan generasi yang lemah. Kita harus meninggalkan generasi yang kuat. Agar apa? Agar banyak orang-orang Islam yang bisa memakmurkan bumi ini. Tetapi bagaimana kalau misalnya anak-anak kita ini adalah generasi yang lemah? Bagaimana Bu bisa memakmurkan buminya? Mengurus dirinya sendiri aja susah. Nah itu Bu yang saya nggak mau gitu. Makanya saya sering mengulang-ulang dalam kelas parenting. Ayo kita jadi orang tua yang bisa mendidik anak-anaknya. Jangan serahkan pendidikan anak 100% ke pihak luar. Tetapi kita harus terlibat. Di sini bukan kita harus jadi ini dulu, jadi sarjana pendidikan dulu. Bukan sana. Atau nggak menjadi hafiz Quran dulu, nggak usah. Yang penting apa yang kita tahu, itu yang kita ajarkan kepada anak kita. Agar apa? Agar anak kita merasa ada keterlibatan orang tuanya dalam mendidik mereka.
Kalau sampai nggak ada, akhirnya anak-anak kita itu akan memilih role model yang lain. Salah satunya apa coba role modelnya? Artis Bu, BTS. Bayangin Bu. Jadi nggak heran kan Bu, kalau misalnya anak-anak kita dikit-dikit ikut-ikutan tren gitu. Trennya drama Korea, semuanya drama Korea. Trennya BTS, semuanya BTS. Terus anak kita tingkah lakunya nggak jelas gitu Bu. Joget-joget sendiri gitu di depan kamera. Ya. Pernah nggak waktu demam TikTok? Ya Bu ya, jangan ibunya juga. Yang joget-joget nggak jelas gitu kan. Nah itu, jangan sampai anak-anak kita tuh hal-hal yang nggak genah gitu. Ya. Oke, yang ketiga, sekarang slide ketiga. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Bener nggak Bu? Ada nggak? Misalnya kita nanam mangga, pas udah besar pohonnya, buahnya durian. Ada nggak Bu? Kenapa nggak? Salah benih. Nah itu Bu. Karena nggak mungkin, jadi anak kita besarkan itu seperti kita sedang merawat tanaman. Selagi kita bisa merawat tanaman itu dengan baik Bu, misalnya kita nggak lupa memberikan air, kita tidak lupa memberikan pupuk, kita mau misalnya menghindari dari hama, kira-kira Bu, hasil yang diberikan oleh tanaman tersebut itu bagaimana? Lebih bagus, benar Bu, akan jauh lebih bagus. Tetapi kalau kita nggak peduli, contoh dengan tanaman saja deh, kira-kira bagaimana hasilnya nanti Bu? Akan mati. Beneran Bu, akan mati. Boro-boro Bu, misalnya kita beli benih mangga. Terus kita berharap mangga kita akan tumbuh subur dan menghasilkan buah mangga yang ranum. Bagaimana itu bisa kita dapatkan semua Bu? Kalau kita aja nggak peduli dengan tanaman yang kita tanam. Begitupun juga dengan anak-anak kita nggak bisa. Misalnya anak dari kecil, bisa pas mereka sudah anak-anak, remaja, itu semuanya kita serba titipkan Bu. Karena tidak ada satupun orang yang mau bertanggung jawab terhadap masa depan anak-anak kita. Kita malah berharap orang-orang lain lah yang peduli dengan anak kita gitu. Sedangkan orang tuanya udah cari uang sebanyak-banyaknya, karena kita pikir dengan kita memiliki banyak uang, anak kita lebih sukses di masa depannya. Nah, kira-kira Bu, dengan pola pikir yang seperti itu, akan kejadian nggak? Dengan kita memiliki banyak uang nih, ya, misalnya, uang kita di bank tuh unlimited lah. Kira-kira Bu, dengan uang yang begitu banyak yang kita miliki, itu menjadi jaminan nggak anak-anak kita akan sukses di masa depannya? Gimana Bu kira-kira? Anak itu butuh modal. Butuh modal? Ya, maksud saya gini Bu, pasti butuh modal. Itu saya nggak menafikan ya. Tetapi haruskah ambisi kita dalam mengejar harta itu mengalahkan cara kita dalam mendidik anak-anak kita? Enggak kan? Nah, ini Bu yang kadang kita lupa sebagai orang tua. Kita kejar uang sebanyak-banyaknya, tapi kita melupakan pendidikan anak-anak kita. Jadi anak tuh dari, misalnya kita ketemu nih, sekolah yang full day school, wah kita semakin senang Bu. Kenapa semakin senang? Tuh, bebas dari anak-anak. Terus kalau misalnya anak kita milih sekolah yang menginap, wah udah deh Nak, kamu sekolah di situ Nak. Itu sekolah bagus banget. Ya. Itu sekolah the best Nak. The best apa? Karena kamu nggak akan ngegerecokin saya gitu. Nah itu pola pikir yang sesat Bu kalau menurut saya. Kita nggak bisa Bu anak, kita jauhkan dari diri kita, dikarenakan kita mau sibuk mencari uang. Akhirnya pas uangnya kita dapat, anak kita jadi pecandu narkoba. Nah ini yang menjadi salah kaprah Bu, cara orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Jadi jangan sampai Bu, misalnya kita sibuk melakukan aktivitas di luar mendidik anak-anak kita,
Tetapi yang menjadi korbannya anak-anak kita juga. Apakah hal-hal itu yang dinantikan oleh anak kita? Karena saya yakin Bu, anak-anak kita ini menunggu kehadiran para orang tuanya. Nggak mungkin anak-anak kita ini bisa kita lepas begitu saja. Kemudian mereka bisa menjadi bintang. Bintang di sini jangan dianalogikan sesuatu yang ini aja Bu ya, yang istilahnya wow gitu, yang di luar jangkauan kita. Bukan itu. Tetapi mereka bisa memaksimalkan potensi terbaik yang mereka miliki. Itu sudah cukup Bu. Mereka bisa berdiri di kaki mereka sendiri. Itu sudah cukup, dan mereka memiliki akhlak, akhlak karimah yang terbaik. Udah itu cukup Bu. Di situ anak-anak kita akan menjadi bintang yang sesungguhnya. Jadi bukan bintang yang istilahnya harus jadi kayak Putri Aryani dulu. Ya itu bonus Bu, bonus ya kalau anak-anak kita bisa menjadi kayak Putri Aryani selanjutnya, itu bonus. Tetapi jangan sampai kita menjadikan anak kita ini sebagai ambisi para orang tuanya. Jadikanlah anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang mereka bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Boleh kita menjadikan role model orang lain, anak lain. Tetapi jangan kita sampai menjadikan anak kita harus sama seperti orang lain. Nah di sini Bu, kadang kita jadi orang tua suka salah gitu. Kita suka membanding-bandingkan anak. Nah, kamu nggak bisa nak kayak anak tetangga tuh. Ya, masa anak tetangga nilai rapotnya tuh selalu ranking 1. Kamu nih selalu ranking paling belakang. Nah, coba deh kalau misalnya kita berucap seperti itu Bu, pedih nggak buat anak-anak kita? Dulu waktu di zaman kita masih kecil, kita pernah nggak dibandingkan? Hah? Pernah nggak? Ada yang merasa pernah nggak dibandingkan sama siapa kek? Sama kakaknya, sama adiknya? Pernah nggak kita dibandingkan? Kalau saya pernah. Ini kayaknya anak nih yang paling responnya paling bagus nih. Hah? Pernah. Karena nggak ada Bu anak yang senang dibandingkan. Kita mungkin waktu masih kecil aja kalau dibandingkan, pasti perasaan kita bagaimana? Sedih tuh, anak lagi Bu yang jawab. Ini orang tuanya, aduh responnya kurang ini kayaknya. Hah? Nah Ibu-ibu dan Bapak, tadi saya udah dikasih kode. Gimana Pak Afi? Tinggal 2 menit lagi ya. Nah jadi saya hanya ingin berbagi ya Ibu-ibu dan Bapak. Saya bukan ingin menggurui, karena saya bukan guru Bu. Saya hanya ingin sharing kepada Ibu-ibu dan Bapak. Jadi mohon maaf jikalau ada kata-kata saya yang kesannya menggurui, kesannya menasehati, karena itu bukan bukan sesuatu yang saya harapkan. Tetapi saya di sini ingin berbagi agar membuka awareness kita, membuka kesadaran kita. Karena sebagai orang tua itu kita akan ditunggu oleh kewajiban-kewajiban yang mau tidak mau harus kita laksanakan Bu. Dan yang paling utama itu adalah mendidik anak-anak kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang mau mendidik anak-anak kita untuk menjemput bintang mereka di masa depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dan Bapak. Berkata Bu, maaf ya. Jadi nanti bisa bagaimana menghadapi anak. Gitu ya Bu. Kita langsung ke ruang lagi. Kakak Malaysia kalau Oh ya, terima kasih. Terima kasih Bu ya, udah datang ya. Mau jalan-jalan dulu.